korupsi kegiatan penyaluran beras pada perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau biasa kita kenal Bulog, cabang pembantu Pindrang tahun 2022. Jadi atas izin Pak Aspeksus melalui saya, Kasih Penyidikan Kejati Sulsel, setelah kita terbitkan 25 November kemarin surat perintah penyidikan tahun 2022, hari ini setelah kami memeriksa beberapa saksi, kemudian tadi pagi telah melaksanakan ekspos yang dihadiri oleh seluruh tim penyidik beserta Kasih Penyidikan berikut dengan Bapak Aspeksus, berkesimpulan bahwa kami telah menemukan cukup minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka. Jadi hari ini kami telah menetapkan tersangka dengan menerbitkan surat perintah penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor 208-P4.5-FD.1/12/2022 tanggal 14 Desember menetapkan saudara I selaku rekanan yang berhubungan mengambil barang beras di Bulog Pindrang sebanyak 500 ton. Kepada tersangka disangkakan dengan pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Kemudian setelah kami tetapkan tersangka, juga telah kami terbitkan surat perintah penahanan. Hari ini juga, mulai hari ini 20 hari ke depan, mulai tanggal 14 Desember sampai tanggal 2 Januari 2023 yang nanti akan ditahan di lapas kelas 1 Makassar. Sementara begitu, mungkin ada yang mau tambahkan? Besaran kerugian negara? Jadi kerugian negara yang timbul kurang lebih 5 miliar. Kurang lebih 5 miliar. Kalau dari orang Bulognya sendiri? Gimana? Orang Bulognya sendiri? Nanti kita dalami. Untuk hari ini baru satu yang kita tetapkan tersangka, bisa saja berkembang. Apakah sudah ada orang Bulog jadi? Sudah ada orang Bulog yang diperiksa, tapi nanti untuk perkembangan selanjutnya kita lihat. Jadi hari ini kami melakukan penetapan tersangka, kemudian selanjutnya langsung melakukan penahanan karena dikhawatirkan tersangkanya bisa saja melarikan diri, terus menghilangkan barang bukti atau merusak atau mungkin bisa mengulangi. Jadi lebih kita tahan. Untuk modus operandinya seperti apa? Ini kan soal terstruktur ini barang. Jadi modusnya dia bekerja sama dengan oknum di Bulog cabang pembantu di Pindrang untuk mengeluarkan beras. Mereka bisnis di situ. Dan itu tanpa SOP, dengan melanggar SOP. Berapa jumlah beras yang dikeluarkan dari pengakuan? Sementara hasil tim SPI dan beberapa yang sudah diperiksa dari Bulog sekitar 500 ton. Ya, maksudnya dari 200 ton itu berapa yang dikeluarkan? Atau dia Berapa yang dikembalikan, Kak? Dikembalikan, Kak. Sudah ada pengembalian, tapi ini baru sepihak tadi hasil keterangan dari tersangka ini baru sepihak. Jadi nanti mau kita cross check dulu. Intinya ada beras 500 ton hilang. Memang mereka ada pengembalian apa segala macam, dihitung sama beras, truk apa segala macam. Tapi itu nanti perlu pendalaman lagi. Yang jelas kami sudah cukup menemukan 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti, sehingga kami tetapkan tersangka dan hari ini juga langsung kita tahan. Satu kali, kalau kan pengakuan sebelumnya ini kepala cabang bahwa ini pernah menjaminkan sertifikat. Ya nantilah kita itu masuk materi itu nanti kita. Ini 5 ton ini berapa lama dikeluarkan? 500 ton. 500 ton ini? Maksudnya berapa lama? Itu sekaligus atau bertahap? Bertahap ya? Ada bertahap, tidak satu hari sudah 500 ton tidak, tapi ada beberapa hari yang katakanlah satu hari itu 26 ton. Tidak tentu begitu. Artinya tidak sama setiap harinya, tapi ada beberapa hari. Berapa bulan itu, Kak? Proses anunya? Enggak sampai 1 bulan. Dia mencicil mengambil, Pak ya? Dalam 500 ton itu tidak sekaligus 500 ton. Beras itu untuk beras raskin memang atau? Dia tipe berasnya
kalau nggak salah itu medium 20%. Itu harusnya untuk operasi pasar itu. Bahkan itu masih selama sebulan nih, 2 bulan. Pokoknya kurun waktu tahun 2022 lah. Nggak sampai 1 bulan. Masih ada jual itu beras kan? Itu baru kita ini. Nah, nanti kita dalami lah. Tapi Kan faktanya begitu. dalam kasus korupsi kan tidak hanya satu, pasti melibatkan pihak pemerintah. Bagaimana sebetulnya peran dari orang Bulog di dalam sini? Nanti kalau peran itu berarti nanti kan kita masuk materi. Nanti selanjutnya lah. Nanti kita dalami dulu. Siap. Tapi pasti akan ada tersangka baru. Nanti kita lihat lah. Pasti. Itu tidak mungkin, tidak ada. Ya sejauh ini sudah berapa saksi? orang diperiksa. Kenapa? Sudah berapa orang nih? Kurang lebih sudah 10 orang lebih ya. Lebih. Termasuk orang Bulog di dalam. 15 orang. Kurang lebih 15 lah. Dari mana saja itu bang saksinya? Dari Bulog, dari rekanan itu. Kalau pengakuan tersangka Pak, itu beras yang diambil dikemanakan memang Pak pengakuan tersangka? Dipakai bisnis. Berarti dijual kembali maksudnya? dijual. Komersil begitu ya? Oke? Oke. Apa tadi ada lagi yang mau nanya yang lain? Ini janunya, maksudnya berasnya itu apakah dia ini sudah mengambil saja begitu lantas dia mendrop atau dia menjual ke Iya, diambil. Jadi sebenarnya Bulog itu tugasnya depan cuma lagi ya? menerima, menyimpan dan menyalurkan. Itu pun harus sesuai dengan SOP-nya, PO-nya dari Kanwil. Ini kan lumayan besar kilo 500 ton. Itu beras itu untuk dikhususkan di Pindrang memang atau khusus untuk Sulawesi Selatan atau Kota Makassar? Ini kan kita tahu Pindrang ini Sebenarnya kalau mau ini ya, itu tidak harus di Pindrang, di Sulawesi Selatan, tidak tergantung dari mitra Kebutuhan. kerjasamanya seperti apa. intinya untuk kebutuhan Sulawesi Selatan. Iya. Oh bukan hanya Pindrang. Iya, Bukan. bukan. Kebanyakan itu. Kak, memang ini dilakukan memang sudah ada kejadian sebelumnya praktek seperti ini. Ini kan kata Itu dari baru kita Bulog dalam itu. masih dalam juga ya. Masih dalam. Berarti ada peluang juga dengan kasus ini sebagai pintu masuk di gudang-gudang yang lain. Iya, nanti kita lihat lah semua. Nanti Intinya masih dalam. kita komunikasi terus intensif dengan Kanwil Bulog. Tidak lama lagi mato, ikuti lagi mobil truk tengah malam. Lagi PT. Oke? Yang tambah pas ini. Nah, ini udah mati dulu.